Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 997. Chapter 997 Pertandingan ulang. Jiang Wuyue memutar komunikator jiwanya, tetapi nada sibuk datang dari ujung yang lain. Dia tidak menjawab. Kurasa dia sedang berlatih. Gelang dewa darahnya dimatikan. Jiang Wuyue mengangkat bahu tanpa daya. Aku tidak peduli, kamu harus menemukannya. Kalau tidak, saya akan berasumsi bahwa orang yang saya lawan hari ini adalah Anda, kata Ling Wuyue dengan marah. Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Jiang Wuyue juga marah. Sejak kapan aku bersikap masuk akal denganmu? Apa yang dapat Anda lakukan? Jika Anda tidak senang dengan itu, mari kita bertarung, 1 lawan 1. Ling Wuyue saat ini berada di puncak amarahnya. Lupakan, aku tidak punya waktu untuk ini. Tunggu di sini, saya akan mencoba beberapa kali lagi. Sudah kubilang, jangan kau mengalihkan amarahmu padanya padaku. Saya sudah membantu Anda dengan melakukan ini, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya sejak awal. Mengapa saya yang membayar untuk apa yang telah terjadi? Selain itu, jangan berpikir bahwa Anda akan menang hanya karena Anda memiliki Misha Anda. Dia juga Master Armor Perang 2 kata, dan kekuatannya bahkan melebihi kekuatan saya. Jika kalian bertarung dalam suasana biasa, Anda masih tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Ling Wuyue mendengus. Kamu fokus untuk menghubunginya. Kemarahannya agak mereda. Insiden hari ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Jiang Wuyue. Jiang Wuyue mencoba nomor Tang Wulin beberapa kali lagi, tetapi tetap saja tidak ada yang menjawab panggilan itu. Tang Wulin telah mematikan gelang dewa darahnya saat ini. Dia benci diganggu oleh orang lain saat dia berkultivasi. Saat ini, dia berada di ruang pelatihan gravitasi. Dia memegang tombak naga emasnya dan menikam udara di depannya secara berurutan. Ada beberapa jurus yang merupakan dasar dari tombak. Itu adalah metode pelatihan yang dia temukan kembali ketika dia bersama Sekte Tang. Menusuk adalah salah satu gerakan dasar. Tusuk, retas, pukul, dan tunjuk. Ini semua adalah teknik tombak. Setelah pertarungannya dengan Ling Wuyue hari ini, Tang Wulin menyadari apa yang paling dia kurangi adalah hal-hal mendasar. Jika dia ingin melepaskan 1000 jari menuduh, dia harus menyempurnakan gerakan dasar ini terlebih dahulu. Dia akan memahami rahasia 1000 jari menuduh lebih baik dengan memiliki dasar yang kuat. Itulah mengapa dia berada di ruang pelatihan gravitasi. Dia meningkatkan gaya gravitasi 5 kali. Dia memegang tombak naga emasnya dan melatih dasar-dasarnya. Rata-rata, dia bisa menusuk 30 kali per menit. Setiap tusukan yang dia lakukan terfokus. Dia mencurahkan seluruh energi dan perhatiannya untuk merasakan tombak di tangannya. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan garis keturunannya. Sebaliknya, dia hanya menusuk ke udara saat dia membiasakan dirinya dengan sensasi menusuk dengan tombak naga emasnya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus berlatih sebelum dia benar-benar dapat menemukan perasaan itu. Namun, dia percaya bahwa dasar-dasarnya akan diperkuat selama dia terus berkultivasi. Yang dia lakukan hanyalah menusuk. Dia tidak mempraktikkan gerakan lain saat dia mengulangi tindakannya tanpa mengetahui apa arti kelelahan. Dengan staminanya, mudah untuk mempertahankan kultivasi seperti itu. Sirkulasi alami dari inti naganya memberinya kekuatan dan meremajakan tubuhnya. Bahkan dengan gaya gravitasi yang 5 kali lebih kuat, satu-satunya dampak yang dimilikinya adalah sedikit peningkatan dalam konsumsi energinya. Itu adalah tantangan terbesar yang bisa diberikan ruang pelatihan gravitasi. Tang Wulin tidak menyadari berlalunya waktu. Ketika dia akhirnya merasakan lengannya sakit, dia berhenti karena dia memiliki perasaan mendalam selama proses menusuk dengan tombak naga emasnya. Dia menghela nafas dan menyeka keringat di wajahnya. Dia mengangguk puas. Saya merasakan sesuatu. Aku akan pergi istirahat dan melanjutkannya nanti. Dia memiliki pertandingan lain setelah ini. Secara alami, dia tidak bisa terus berkultivasi di sini. Dia keluar dari ruang pelatihan. Ketika dia mengaktifkan kembali gelang dewa darahnya, itu bergetar. Wuyue, ada apa? Tang Wulin mengangkat telepon dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan bingung. Apa kau tidak apa-apa padaku? Anda hampir menyebabkan kematian saya. Kamu di mana? Kata Jiang Wuyue, tampaknya mengembuskan napas terakhirnya. Hah, kata Tang Wulin dengan heran. Apa yang salah?
Saya di ruang pelatihan gravitasi. Kamu di mana? Tunggu aku di pintu, kami akan segera datang. Panggilan berakhir. Tang Wulin benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini tentang penyerahannya kemarin? Itu tidak mungkin. Jiang Wuyue tidak mau melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia hampir mati karena dia menyerah padanya. Dia menyeka keringatnya. Dalam waktu singkat, mereka berdua berlari ke arahnya dengan gegabah dan tergesa-gesa. Orang yang berlari di depan adalah seorang petugas wanita. Dia tinggi, berperawakan ramping, tapi bahunya agak lebar. Selain itu, dia terlihat sehat dan hangat. Matanya penuh dengan semangat, dan rambut pendeknya berduri seperti jarum baja. Dia gagah dan gagah berani. Jiang Wuyue mengikuti di belakangnya, tapi matanya tidak bernyawa. Dia bahkan tampak tertekan. Kamu adalah Tang Wulin. Apakah kamu Tang kecil? Ling Wuyue telah menutup jarak dalam beberapa langkah dan pertanyaan muncul dari mulutnya. Tang Wulin sedikit heran. Dia menatap Jiang Wuyue. Jiang Wuyue berkata sambil tersenyum masam, apakah kamu menghadapi lawan yang menggunakan bumerang di pertandingan Meisha? Tang Wulin berkata tanpa berpikir, bagaimana kamu tahu itu? Jiang Wuyue menunjuk ke Ling Wuyue. Itu dia. Sejak kapan Anda memiliki jiwa roh Overlord Dragon? Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Dia sedang mencarimu. Ling Wuyue memandang Tang Wulin dengan mata berbinar tajam. Tidak ada api kemarahan di dalamnya, hanya rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, Tang Wulin tampak hanya berusia 20-an. Dia tampan, dia akan memberinya itu. Matanya bahkan lebih indah dari matanya. Jika dia berambut panjang, dia akan menjadi wanita cantik tanpa tandingan. Dia juga memiliki tubuh yang ramping dan punggung lurus. Ling Wuyue adalah orang yang sangat pemilih, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengan penampilan Tang Wulin. Benar, aku Tang kecil. Kaulah yang menggunakan bumerang. Ling Wuyue, tanya Tang Wulin. Ling Wuyue mendengus. Ya, itu saya. Tang Wulin melanjutkan dengan bertanya, dan Anda sedang mencari saya? Ling Wuyue menjawab, saya datang untuk pertandingan ulang pertempuran yang sebenarnya. Saya belum berdamai dengan kekalahan saya. Baik. Kali ini, giliran Ling Wuyue yang tercengang. Dia mengira Tang Wulin akan menolaknya pada awalnya. Dia tidak menyangka akan melihat semangat di matanya saat ini. Jiang Wuyue berkata, apakah kamu puas sekarang, wanita gila? Bisnis saya di sini sudah selesai, saya akan meninggalkan kalian berdua untuk bermain game. Jika Anda memanggil saya, wanita gila, lagi, saya akan merobek paru-paru Anda, kata Ling Wuyue tanpa sedikit pun belas kasihan. Jiang Wuyue memutar matanya. Lebih baik jika aku tidak pernah bertemu denganmu. Saya bahkan tidak ingin melihat Anda jika Anda tidak menghubungi saya terlebih dahulu. Saya pergi. Dengan terengah-engah, dia berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tang Wulin telah mengembangkan teknik tombaknya selama 3 jam penuh. Ling Wuyue telah mengganggu Jiang Wuyue selama 3 jam untuk menelepon Tang Wulin. Jiang Wuyue tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin dia memprovokasi orang ini. Dia hampir menjadi gila setelah disiksa selama 3 jam. Melihat Jiang Wuyue yang melarikan diri, Tang Wulin bertanya, kemana kita harus pergi? Dia sudah terbiasa dengan statusnya di Batalion Dewa Darah dan tidak lagi menyapa orang lain sebagai perwira senior. Ling Wuyue mengetahui sejarah Tang Wulin dari Jiang Wuyue selama mereka menunggu Tang Wulin menjawab telepon. Ke area pertempuran Meisha, ikuti aku. Tentara Dewa Darah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Secara alami, mereka juga memiliki area pertempuran Meisha, dan itu adalah yang paling canggih. Area pertempuran Meisha jauh lebih besar dari ruang pertempuran tempat Tang Wulin pernah berdebat dengan Jiang Wuyue sebelumnya. Diameternya 200 meter dan langit-langitnya lebih dari 70 meter. Itu dibangun di bawah tanah yang menjelaskan mengapa Tang Wulin tidak pernah melihat bangunan seperti itu di permukaan. Mereka harus membayar dengan poin prestasi untuk menggunakan area pertempuran Meisha. Ling Wuyue membayar jumlah yang diminta dan masuk dengan Tang Wulin. Jiang Wuyue memberitahuku bahwa pertahananmu kuat. Aku tidak akan menahannya nanti. Ling Wuyue memandang Tang Wulin dengan mata berbinar tajam. Baik, jawaban Tang Wulin singkat dan langsung seperti biasa. Dia mengantisipasi kekuatan Ling Wuyue berada di puncaknya. Dengan keterampilan mengoperasikan Meisha, dia pasti sangat kuat jika dia mengoperasikan Meisha-nya sendiri. Secara alami, Tang Wulin tidak berencana melawannya dengan Meisha. Itu sebenarnya meminta pemukulan.
Dia akan menghadapinya dalam mode terkuatnya dan mengambil kesempatan untuk mengasah teknik tombaknya. Keduanya berhenti 200 meter dari satu sama lain. Ling Wuyue menarik napas dalam-dalam. Matanya yang awalnya liar dengan cepat terfokus dan secara mengejutkan berubah menjadi sedingin es dalam waktu singkat. Dia adalah orang yang tidak sabar, tapi itu tidak berarti dia akan bertindak dengan cara yang sama selama pertempuran. Faktanya, dia bertindak sebaliknya karena dia bisa tetap tenang selama pertempuran. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi Master Misha S. Harus diketahui bahwa Master Misha S tentara dewa sangat berbeda dari Master Misha S lainnya. Dia mengangkat tangan dan melempar. Bola cahaya hitam muncul di hadapannya. Bayangan hitam dengan cepat membesar dan berubah menjadi Misha hitam setinggi 8 meter yang tampak mengesankan. Meskipun Tang Wulin secara psikologis siap, dia menarik napas dingin yang tajam ketika dia melihat Ling Wuyue mengoperasikan Misha hitam. Sebuah Misha hitam tidak menakutkan dengan sendirinya. Yang menakutkan adalah itu ada di tangan seorang Master Misha S. Apakah itu kecepatan, senjata, peralatan, atau kemampuan ofensif dan defensif mereka? Misha hitam dan Misha standar sama berbedanya dengan langit dan bumi. Itu adalah perbedaan antara cincin jiwa 10.000 tahun dan cincin jiwa 10 tahun. Menghadapi lawan seperti itu, tatapan Tang Wulin segera terfokus. Dia mengumpulkan semua perhatiannya dan cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 998. Chapter 998, Ling Wuyue yang kuat. Tang Wulin tidak membiarkan dirinya ceroboh sama sekali. Bintik-bintik cahaya keemasan menyinari berbagai bagian tubuhnya saat armor tempur Dragon Moon yang tampak keren dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ketika topeng emas muncul untuk menutupi wajahnya, aura yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin segera memicu respons dari Ling Wuyue yang alisnya bergerak sedikit. Tatapannya tanpa sadar terpaku pada lengan kanan Tang Wulin. Dia mendapati dirinya menatap cakar naga emasnya yang besar, sangat mengejutkannya. Tang Wulin dibalut baju besi tempur Dragon Moon yang membuatnya hampir setinggi 3 meter. Sepasang sayap naga besar di belakang punggungnya terbentang sementara seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tombak naga emas terulur di tangannya dan mengungkapkan bentuk aslinya. Udara yang mengelilingi tubuhnya tampak sedikit melengkung. Pada saat ini, Ling Wuyue teringat kata-kata Jiang Wuyue bahwa basis kultivasinya tidak cocok dengan Tang Wulin. Juga, jiwa bela diri Tang Wulin bahkan lebih kuat darinya. Jiang Wuyue tidak berusaha menutupi kata-katanya ketika dia memberitahunya. Aliran cahaya diproyeksikan ke bawah dari dada Misha hitam dan menyelimuti tubuh Ling Wuyue. Pada saat berikutnya, dia sudah terserap ke dalam Misha hitam. Cahaya samar mulai memancar dari Misha hitam saat aura Misha hitam meningkat secara eksponensial mengikuti masuknya Ling Wuyue ke dalam tubuhnya. Tang Wulin mengamati Misha hitam dengan cermat karena dia ingin menempa dirinya sendiri sebagai Misha hitam juga. Jadi, dia sangat memperhatikan Misha baru-baru ini. Misha hitam Ling Wuyue tingginya sekitar 8 meter dengan tubuh yang panjang dan ramping. Itu tampak sangat kuat meski tidak memiliki senjata serangan jarak jauh yang rumit. Ada sepasang sayap terlipat di punggungnya yang tetap ditarik saat ini. Tang Wulin tidak bisa memastikan, tetapi dia memperhatikan bahwa Misha hitam memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah baling-baling dibandingkan dengan Misha hitam biasa dengan jumlah yang bagus di bagian depan Misha. Ada 2 bumerang besar di punggung Misha hitam itu. Bumerang berukuran sedikit lebih kecil dari yang digunakan pada kompetisi sebelumnya. Bilah mereka gelap seperti tinta hitam, dan permukaannya tidak mengkilap. Misha hitam tidak membawa senjata lain selain sepasang bumerang. Orang bisa melihat kepercayaan tertinggi Ling Wuyue pada pasangan bumerang hanya berdasarkan itu saja. Tang Wulin percaya bahwa kemampuan bertarung dari pasangan bumerang, sebagai senjata utama Misha hitam, tentu tidak kalah dari jiwa bela dirinya. Apakah kamu siap? Suara Ling Wuyue terdengar melalui loudspeaker Misha. Silakan lanjutkan. Tang Wulin berteriak keras sambil mengangkat tombak naga emas di tangannya secara bersamaan. Misha hitam Ling Wuyue bergerak. Itu menginjak tanah dalam apa yang tampak seperti gerakan gesit. Pada saat berikutnya, itu sudah melompat ke udara, tetapi kali ini, Ling Wuyue tidak segera melemparkan sepasang bumerang di punggungnya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk mengeluarkan bumerang. Misha hitam itu berakselerasi saat melesat lurus ke arah Tang Wulin. Mungkinkah dia berencana untuk pertempuran jarak dekat? Dada Tang Wulin menegang. Dia mengepakkan sayap di punggungnya saat dia bergerak ke arahnya dengan tombak naga emas di tangannya. Jarak 100 meter hanyalah 1 meter untuk mereka.
Jarak antara mereka dipersingkat dengan cepat. Tang Wulin menikam tombak naga emasnya ke depan tanpa menggunakan keterampilan jiwanya. Dia telah berlatih metode menusuk selama 3 jam sebelumnya. Saat ini, dia dibalut baju besi pertempurannya dengan tombak naga emas yang bersinar terang dari penguatan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Sinar sepanjang 3 kaki dilepaskan dari tombak dengan aura yang tak tergoyahkan. Udara di sekitarnya pecah dimanapun cahaya emas menyapu. Tusukan itu harus didorong ke depan dengan semangat yang gigih. Tang Wulin segera sangat gembira dengan terobosan dalam pemahamannya. Benar-benar pencapaian yang luar biasa baginya untuk dapat mewujudkannya di tengah pertempuran. Dia berharap kejadian seperti itu selama proses kultivasinya. Mendesis, ledakan udara terjadi di udara. Sinar keemasan melintas sekali dan Tang Wulin muncul di depan Misha. Tubuh Misha hitam itu berhenti sejenak di udara dengan bumerang berputar di tangannya. Itu membuat pergeseran lateral yang tidak seharusnya terjadi dalam keadaan biasa. Dengan kata lain, Misha hitam Ling Wuyue menyelesaikan gerakan membelokkan 90 derajat di udara untuk menghindari tombak gigih Tang Wulin. Pada saat yang sama, bumerang di tangannya berputar dan menyapu sisi Tang Wulin. Tang Wulin tidak berhasil menarik kembali tombak naga emas yang berada dalam posisi menusuk ke depan karena Misha hitam terlalu cepat. Dia merasa Misha Ling Wuyue seperti master jiwa tipe agility. Namun, Tang Wulin tidak mengoperasikan Misha tetapi terlibat dalam pertempuran di baju perangnya. Dia paling kuat dalam keadaan seperti itu. Dia tidak berusaha mengelak, dan cakar naga emas kirinya langsung menuju bumerang. Bang! Bumerang itu didorong menjauh, tetapi tangan kiri Tang Wulin gemetar. Getaran frekuensi tinggi yang begitu kuat yang tidak terlihat oleh mata telanjang langsung terpancar dari tangan kirinya ke seluruh tubuhnya. Namun, armor pertempuran Dragon Moon milik Tang Wulin bersinar terang dengan sendirinya untuk menghilangkan kekuatan getaran secara instan. Di sisi lain, Misha hitam Ling Wuyue berputar di udara ketika ditampar oleh cakar naga emas kiri Tang Wulin. Bumerang yang berada di punggungnya langsung jatuh dari bahunya dengan gerakan memutar. Dia menghindari tombak naga emasnya dan menggunakan bumerang pertamanya untuk menarik tangan kiri Tang Wulin sambil memanfaatkan momentum untuk berbalik dan melancarkan pukulan fatal dengan bumerang di punggungnya. Meski seluruh proses terdengar panjang, pada kenyataannya, eksekusinya selesai dalam waktu singkat. Teknik yang sangat kuat. Meskipun Tang Wulin dilindungi oleh baju besi perang Dragon Moon, dia menolak untuk menyerah. Sayap naga di punggungnya mengepak dengan lembut untuk mengirim tubuhnya ke belakang. Dia jauh lebih cepat tanpa Misha. Saat dia mundur, bumerang ketiga muncul hampir bersamaan. Itu berakselerasi sekaligus dan langsung berada di pinggangnya. Kali ini, bumerang segera meluncurkan skill 3 jiwanya secara diam-diam, mirip hantu, dan menghantam pinggang Tang Wulin. Itu terlalu cepat. Bumerang tidak hanya mengejutkan dalam kemampuan menyerang tetapi kecepatan dan kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sendiri juga sempurna. Tang Wulin sudah sangat berhati-hati, namun bumerang itu hampir menimpanya. Itu bahkan menyentuh armor pertempuran Dragon Moon miliknya. Ujung tombak naga emas ditarik dan ditusuk ke depan di depan tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya ilahi bersinar terang di mata Tang Wulin ketika Kaisar Blue Silver melompat keluar untuk menjalin jaring besar di depannya untuk menangkis bumerang Misha yang mendekat. Dentang. Bumerang jiwa bela diri masih berhasil menyerang baju besi pertempuran bulan naga sebelum menghubungi tombak naga emas Tang Wulin. Bumerang tiba-tiba jatuh sebelum menarik dirinya sendiri untuk menerobos gawang Kaisar Blue Silver dan kembali ke mekanisme hitam. Tang Wulin tidak diragukan lagi merasa terkejut saat ini karena dia dipukul oleh lawannya selama pertarungan jarak dekat. Dia dibalut armor perang 2 kata, jadi kecepatannya sudah cepat. Namun, dia tidak berhasil mengelak dari serangan lawannya. Dia hanya bisa membayangkan betapa lihainya kontrol lawannya atas Misha-nya. Di sisi lain, Ling Wuyue juga terkejut dengan betapa kuatnya pertahanan Tang Wulin. Meskipun dia berhasil melakukan serangan mendadak ke lawannya, dia bisa melihat bahwa bumerang itu hanya meninggalkan bekas luka putih pada armor pertempuran Dragon Moon tanpa menusuk armor pertempurannya sama sekali. Selain itu, bekas luka putih sudah sembuh dengan sendirinya saat bumerangnya terbang kembali padanya. Seolah-olah baju besi pertempuran tidak disentuh sama sekali. Mungkinkah pertahanan seperti itu benar-benar milik baju besi perang 2 kata? Dia paling terampil dalam kemampuan serangannya di antara semua Raja Jiwa 5 cincin. Masing-masing punya pikiran sendiri. Sementara itu, Misha hitam tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi yang kuat.
Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa dua bumerang hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi ungu terang dan tembus cahaya dengan fluktuasi energi yang sangat menakutkan meledak keluar dari mereka, sementara bumerang berputar dan terbang. Soul Land 3 Chapter 999 Chapter 999, Skill Blood Soul Fusion. Ini adalah senjata sebenarnya dari Misha Hitam. Tang Wulin terkejut melihat sambaran listrik melesat ke segala arah yang dilaluinya saat ia menyalakan dirinya dengan energi listrik. Seluruh tubuhnya akan mati rasa dan lemah segera setelah tanaman anggur Kaisar Blue Silver-nya bersentuhan dengan bumerang. Meskipun tanaman merambat tidak hancur oleh getaran, kedua bumerang itu masih berlari langsung ke Tang Wulin tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Baik. Kemampuan bertarung Misha Hitam itu hanya setara dengan Kaisar Jiwa 7 Cincin itu sendiri, sementara Tang Wulin yang mengenakan baju perang dua kata seharusnya sama. Namun, apakah itu Tang Wulin sendiri atau lawannya, Ling Yue, mereka tidak dapat menggunakan metode sederhana untuk mengukur kemampuan mereka sendiri karena keduanya memiliki kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Tombak naga emas bergetar sedikit saat itu didorong ke depan sekali lagi. Kali ini, lusinan lampu keemasan bermekaran dari pancaran tombak dan menutupi kedua bumerang. Pada saat yang sama, Tang Wulin melepaskan tubuh naga emasnya. Sisik emas menutupi kulitnya dan menyatu dengan armor pertempuran Dragon Moon, membuat armor tersebut tampak lebih tebal dan lebih berat. Aura langsung meledak ke arah cahaya tombak itu. Dentang, dentang. Kedua bumerang itu secara bersamaan dipukul, langsung melemparkannya ke atas. Namun, Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa bumerang berputar lebih cepat setelah dia menabrak mereka. Para bumerang terbang ke sisi yang berlawanan dan tampak berputar-putar, tetapi Tang Wulin segera merasakan bahwa ancaman kritis datang dari belakang. Sementara itu, Misha Hitam sudah melesat ke arahnya dengan bumerang jiwa bela diri di tangannya. Bumerang itu sekali lagi bersinar pijar. Cahaya barunya menyilaukan, dan auranya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apa itu tadi? Apakah itu dari amplifikasi armor tempurnya? Apakah dia juga melepaskan armor tempurnya? Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan ketinggian bumerang dan peningkatan kekuatan seperti itu hanya dapat dibuat melalui amplifikasi baju besi perang. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa armor tempur Ling Yue memiliki peringkat 1 kata, atau itu akan menjadi lebih menakutkan. Sosok 8 kaki Misha Hitam itu tampak sangat lincah. Itu sangat cepat dan sudah mencapai Tang Wulin dalam sekejap. Aliran cahaya terang berkilauan di dalam pancaran yang berkedip-kedip saat sesuatu menusuk langsung ke kepala Tang Wulin. Bumerang itu digunakan sebagai golok. Ia menemukan cacat tombak naga emas dalam sekejap mata dan menyerang sekaligus. Tang Wulin memutar tombak naga emas. Saat cahaya tombaknya menyapu, tombak itu bergetar dan memproyeksikan tirai bayangan di depannya. His, cahaya tombak bersentuhan dengan perisai pelindung Misha Hitam dan mengeluarkan suara gesekan bernada tinggi, segera merobek lubang ke perisai. Sementara itu, tombak naga emas Tang Wulin akhirnya bisa memblokir serangan bumerang. Namun, dua bumerang yang terbang lebih awal tiba bersamaan pada saat yang tepat dan membidik leher dan pinggang Tang Wulin. Mereka pergi ke bagian vital musuh dengan waktu yang tepat. Sinkronisasi kedua bumerang terkontrol dengan sempurna. Sepertinya serangan ketiga bumerang itu datang bersamaan, tapi sebenarnya dilakukan dalam urutan yang tepat. Itu adalah perintah yang tepat untuk membuat Tang Wulin merasa lebih tidak nyaman. Dentang, bumerang jiwa bela diri adalah yang pertama bertabrakan dengan dadanya. Kekuatan mentah Misha Hitam dan Tang Wulin saling bertabrakan melalui kedua senjata mereka. Saat ini terjadi, Ling Yue melihat armor perang Dragon Moon milik Tang Wulin tiba-tiba berubah secerah cermin. Kedua bumerang Misha yang menyala dengan arus listrik telah tiba, tetapi sayap di punggung Tang Wulin tiba-tiba terbuka dan melambai seperti dua bilah guilotin sebelum dengan berani menyerang bumerang. Boom, boom, suara seperti guntur terdengar saat kedua bumerang itu ditampar. Sementara kedua lawannya bergulat, Ling Yue tercengang melihat baju besi pertempuran bulan naga Tang Wulin tiba-tiba mulai berkilauan dengan cepat, dan kemudian dia menyadari bahwa ada naga listrik di tombak naga emas Tang Wulin yang dengan berani meledakkan bumerangnya. Apa itu tadi? Ledakan. Misha Hitam Ling Yue terpesona oleh serangan itu. Tang Wulin mengangkat tombak naga emas di tangannya. Dia mengarahkannya ke Misha, dan raungan naga yang gagah berani terdengar. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor terlepas dari seluruh tubuhnya hampir langsung melompat keluar. Warna keemasan yang mempesona menyelimuti semua tanaman merambat seolah-olah akan mengubah semuanya menjadi naga raksasa yang mekar dengan cahaya keemasan. Seekor naga emas dilepaskan dari tombak naga emas.
Karena infus naga emas yang dibuat dari tanaman merambat Kaisar Blue Silver di sekitarnya, tiba-tiba ia tumbuh menjadi ukuran besar, lebih besar dari Misha hitam. Itu segera menyusul Ling Wuyue. Jenis keterampilan jiwa apa itu? Ling Wuyue menjadi pucat karena ketakutan saat bumerang di tangannya melepaskan cahaya cincin jiwa kelimanya. Bumerang itu terbang dan bertabrakan dengan naga emas sebelum meledak secara tiba-tiba menjadi bola cahaya pijar. Namun, ketika naga emas dihadapkan pada ledakan, ia hanya mengangkat salah satu cakar naganya untuk menamparkan bola cahaya itu, menghancurkannya seketika. Naga emas tiba sebelum Misha hitam di saat berikutnya. Ling Wuyue merasa napasnya sudah berhenti. Seolah-olah Misha hitamnya telah tenggelam ke dalam lumpur saat tekanan sekitarnya yang menakutkan membuat perisai pelindung Misha itu bekerja singkat. Dia mencurahkan semua usahanya untuk memasukkan kekuatan jiwanya, namun dia hanya berhasil menunda kekalahan Misha hitamnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak heran Jiang Wuyue mengakui kelemahannya. Dari awal hingga akhir, Tang Wulin hanya benar-benar berusaha menyerangnya sekali ini saja, namun dia sudah dianggap tidak mampu menahannya. Hati Ling Wuyue paling tidak mau menerima kekalahannya ketika kompetisi Misha telah berakhir. Pada saat yang tepat ini, dia sangat menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dan pria di depannya ini terlalu besar. Bahkan Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo mungkin belum tentu bisa melindungi dirinya sendiri ketika dihadapkan oleh serangan seperti itu. Tang Wulin memandang tombak naga emas di tangannya dan tanaman merambat emas Kaisar Blue Silver sekarang. Dia tidak bisa menahan senyum tipis. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keterampilan fusi yang dihasilkan dari kombinasi jiwa bela diri dan garis keturunannya. Ini bisa dianggap sebagai keterampilan fusi jiwa diri yang menjadi miliknya, tetapi itu bukan hanya perpaduan jiwa bela dirinya. Karena itu, Tang Wulin menjulukinya sebagai keterampilan fusion jiwa darah. Itu adalah perpaduan dari garis keturunan dan jiwa bela diri. Langkahnya dikenal sebagai naga kaisar biru melambung ke surga. Naga emas itu berputar ke bawah sampai perisai pelindung Misha hitam itu benar-benar hancur. Naga raksasa itu akhirnya berhenti ketika pecahan Misha hitam, yang memantulkan kilauan dari tubuhnya yang mempesona, muncul di depan matanya yang berkilauan dengan cahaya biru keemasan. Itu kembali dengan tenang, berputar di sekitar sisi Tang Wulin selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang ke udara. Tang Wulin juga merasa takut karena dia telah menghabiskan 10% dari kekuatan garis keturunannya hanya untuk meluncurkan Blue Emperor Dragon Swords to the Heaven Soul skill. Kekuatan jiwanya telah dikonsumsi oleh total 10% karena ketidakseimbangan dengan kekuatan garis keturunannya. Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakan skill Blood Soul Fusion paling banyak 3 kali bahkan jika dia mencurahkan semua usahanya. Tentu saja, naga Kaisar Blue Silver melambung ke surga jauh dari keterampilan fusion jiwa darah yang paling kuat. Bagian yang paling kuat dari Blood Soul Fusion skill-nya adalah kemampuannya untuk melakukan banyak perubahan. Semua kemampuan jiwa bela diri dan kemampuan garis keturunan dapat menyatu satu sama lain termasuk keterampilan jiwa penemuannya sendiri. Ini baru permulaan baginya. Dia hanya akan menjadi benar-benar kuat ketika dia telah meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya menjadi judul Douluo. Misha hitam jatuh ke lantai dengan ledakan keras sementara Tang Wulin melebarkan sayapnya untuk mendarat dengan lembut di tanah. Dia mencabut sayap naganya sambil memegang tombak naga emas tegak di sisinya. Dia mengangguk ke arah lawannya. Ada cahaya berkilauan, dan, tampak sangat pucat, Ling Wuyue berjalan keluar dari Misha. Misha hitamnya tidak rusak, tetapi pada saat itu sebelumnya, dia mengerti bahwa Tang Wulin dapat sepenuhnya dan sepenuhnya menghancurkan Misha-nya jika dia mau. Tang Wulin tidak melakukannya karena mereka hanya sparring. Namun, naga emas raksasa miliknya meninggalkan kesan yang mendalam di benaknya. Dia mengerti bahwa Tang Wulin tidak perlu melepaskan jiwa roh Overlord Dragon-nya selama pertempuran Misha di Stardew Battle Network. Jika dia mau, dia hanya bisa mengandalkan keterampilan jiwa yang menakutkan itu sebelumnya untuk mengalahkannya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia mencoba menyembunyikan kemampuannya untuk kompetisi nanti. Dia tidak kalah secara tidak adil. Kamu menang. Ling Wuyue mengerutkan bibirnya dengan erat saat dia berbalik dan berjalan keluar. Senior, Tang Wulin mencabut armor pertempuran Dragon Moon dan mengejarnya dengan langkah cepat. Ling Wuyue berhenti berjalan dan berbicara bahkan tanpa menoleh, ada lagi. Jika Anda ingin mempermalukan saya, lakukan saja. Pemenang mengambil semuanya. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Mengapa saya melakukan itu? Kami kawan. Saya hanya ingin tahu apakah Anda bersedia mengajari saya teknik operasi Misha.
Ling Wuyue tertegun sejenak sebelum akhirnya berbalik dan menatap Tang Wulin dengan tatapan bingung. Kamu ingin belajar bagaimana mengoperasikan Misha dariku? Tang Wulin mengangguk dan menjawab dengan senyum pahit, sebenarnya, kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa aku jelas bukan pasangan yang layak untukmu jika kami hanya mengandalkan teknik bertarung kami. Saya hanya mampu mengalahkan Anda dengan menggunakan kekerasan. Saya tidak cukup terampil, terutama dalam hal Misha. Karena itu, saya ingin belajar cara mengoperasikan Misha dan menerima bimbingan dari Anda. Dia membungkuk dalam dan tulus kepada Ling Wuyue sambil berbicara. Biarlah mereka yang mampu mengajar menjadi guru. Tang Wulin sangat serius dengan apa yang dia katakan. Soul Land 3 Chapter 1000. Chapter 1000, Master Bimbingan Misha. Di masa lalu, dia telah belajar tentang operasi Misha dari Sekte Tang, tetapi Master Misha Sekte itu tertinggal jauh di belakang orang di depan matanya. Meskipun jiwa bela diri bumerang Ling Wuyue sangat kuat, dia masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan garis darah Raja Naga Emasnya. Dia kalah darinya karena perbedaan antara basis kultivasi penting mereka, tetapi bukan karena keterampilan dan tekniknya. Tang Wulin bahkan tidak berhasil menghindari serangan pertama Ling Wuyue meskipun kecepatan armor Dragon Moon-nya diperkuat. Selain itu, bagaimana kecepatan Misha bisa dibandingkan dengan Master Armor pertempuran? Jadi, orang hanya bisa membayangkan betapa terampilnya dia dalam mengoperasikan sebuah Misha. Oleh karena itu, Tang Wulin dengan tulus ingin belajar darinya. Ling Wuyue mendengus sekali. Mengapa saya setuju untuk melakukannya? Tang Wulin tersenyum. Dia secara alami percaya diri ketika dia mengajukan gagasan itu. Itu karena aku bisa membantumu menempa semua logam yang dibutuhkan untuk armor perang dua katamu. Sepenuhnya terbuat dari paduan roh, ya. Aku adalah pandai besi peringkat Saint Craftsman. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa identitasnya sebagai Saint Craftsman pasti berguna dalam banyak kesempatan, tidak hanya untuk pamer. Itu pasti praktis. Seperti yang diharapkan, mata Ling Wuyue segera berkilau setelah mendengar kata-katanya, tetapi dia segera menjadi dingin dan terlepas. Kamu seorang Saint Craftsman. Siapa yang kamu coba bodohi di sini? Mengapa Anda tidak menyebut diri Anda pengrajin ilahi saja? Tang Wulin berbicara tanpa daya, saya mengatakan yang sebenarnya. Tanyakan Jiang Wuyue apakah Anda tidak mempercayai saya. Saya telah membantunya memalsukan sesuatu sebelumnya. Apa yang bisa membodohi Anda? Apa yang Anda dengar mungkin salah, tetapi apa yang Anda lihat itu benar. Aku bisa membantumu menempa logam dulu, lalu kamu bisa mengajariku. Ling Wuyue sedikit mengalihkan pandangannya. Kamu juga bisa melakukan penempaan semangat, paduan roh yang ditempa roh. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Tang Wulin berkata, armor tempur saya terbuat dari logam yang saya tempa sendiri. Coba lihat sendiri. Fitur terhebat dari baju besi perang dua kata adalah bahwa itu bisa menyatu ke dalam tubuh seseorang, dan itu jauh lebih berguna daripada baju perang satu kata untuk master jiwa. Pada saat yang sama, seseorang harus mulai membangun fondasi yang kokoh dari baju besi perang dua kata sehingga bisa menyatu dengan jiwa bela diri dan menjadi baju perang yang hanya dimiliki oleh satu orang. Saya pikir basis kultivasi Anda sudah mendekati 6 cincin, bukan? Kemudian, Anda harus mulai menyiapkan logam untuk baju besi perang dua kata dan mulai membuatnya setelah Anda mencapai 6 cincin. Tidak akan semudah itu bagiku untuk mengalahkanmu begitu kamu memiliki amplifikasi dari armor perang dua kata. Kemampuan menyerang bumerang Anda akan semakin meningkat saat itu. Ling Wuyue mengangkat kepalanya sedikit. Kekalahannya dalam pertempuran dengan Tang Wulin disebabkan oleh perbedaan antara jiwa bela diri mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menandingi anak laki-laki ini dengan kualitas yang melekat padanya, tetapi, sebagai seorang master jiwa, dia masih sangat terpikat oleh gagasan baju besi perang dua kata. Dia sudah berusia 28 tahun ini, jadi jika dia tidak bisa menjadi master armor perang dua kata sebelum usia 30 tahun, jalan masa depannya akan lebih panjang dan lebih keras. Situasinya sangat mirip dengan Mu Ye, di mana sebagian besar waktu dan energinya telah dicurahkan untuk misianya. Mendekati usia 30, dia menyadari bahwa dia perlu melatih jiwa bela dirinya. Kata-kata Tang Wulin langsung masuk ke hatinya. Baiklah, jika kamu benar-benar mampu membantuku menempa logam yang dibutuhkan untuk armor tempur dua kataku, itu kesepakatan. Aku akan mengajarimu teknik Misha. Tang Wulin tersenyum dan berkata, saya ingin meminta panduan dari Anda tentang beberapa teknik operasi Misha dan keterampilan membuat Misha. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu. Ling Wuyue setuju tanpa ragu sedikit pun.
Akan menjadi keuntungan besar baginya jika Tang Wulin dapat membantu menempa logam pelindung perang dua kata yang sesuai. Keduanya bersumpah satu sama lain dan mengatur syarat kesepakatan. Tang Wulin selalu cepat menyelesaikan tugas. Dia membawa Ling Wuyue langsung ke bengkel tempanya. Aku memberikan material untuk potongan logam pertama yang dibutuhkan untuk armor tempurmu sebagai hadiah. Anda harus menyiapkan sendiri sisanya. Mari selesaikan perjanjiannya dulu. Tang Wulin bertanya tentang pemikiran Ling Wuyue tentang gaya dan kondisi baju besi pertempuran sekaligus sebelum dia segera mulai memalsukannya. Secara alami, dia tidak perlu mengerahkan banyak kekuatan untuk menempa paduan roh mengingat standar penempaan peringkat Saint Craftsman. Dia segera menempa sepotong paduan roh dengan tingkat harmoni lebih dari 85%. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah membentuk sepotong paduan roh yang ditempa roh menjadi sebuah pauldron putih keperakan yang tampaknya berdenyut dengan sumber kehidupan dan menyerahkannya kepada Ling Wuyue. Dengan senyum tipis di wajahnya, Ling Wuyue menghembuskan napas saat dia melihat logam di depannya, lalu ke Tang Wulin. Aku akhirnya mengerti kenapa Jiang Wuyue menyebutmu monster. Kamu benar-benar mengerikan. Saya pergi. Aku akan mengajarimu selama 2 jam setiap hari di sore hari saat aku tidak bertugas. Tang Wulin agak menyukai karakter Ling Wuyue. Dia sedikit pemarah, tapi dia terus terang dan terus terang. Ini adalah cara perwira militer klasik. Tang Wulin sedang dalam mood yang bagus setelah menemukan guru Misha yang luar biasa. Dia percaya bahwa dia pasti bisa membuat kemajuan besar di masa depan dengan bimbingan Ling Wuyue, apakah itu proses menempa Misha hitam atau teknik Misha-nya. Selain itu, dia telah mencoba skill Blood Soul Fusion hari itu, dan kekuatannya tidak terbatas, seperti yang dia prediksi. Dia perlu mengembangkan satu langkah lebih jauh untuk meningkatkannya. Itu masih dalam fusi awal sekarang, jadi masih banyak ruang untuk perbaikan. Dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri, itu agak kurang dalam kekuatannya, tetapi dia percaya bahwa itu pasti akan mengejar tingkat keterampilan fusi jiwa bela diri ketika tingkat harmoni meningkat. Hidup Tang Wulin menjadi lebih sibuk setelah dia membuat perjanjian dengan Ling Wuyue. Dia menghabiskan waktunya dengan berkultivasi sendiri, sedangkan di sore hari, dia mempelajari teknik Misha dari Ling Wuyue dan membantunya untuk menempa. Melalui semua itu, dia mulai membuat persiapan untuk membangun Misha hitamnya. Dia menghabiskan malamnya dengan berpartisipasi dalam kompetisi dan terus berkultivasi sekali lagi setelah kompetisi berakhir. Tang Wulin mulai menerima pejabat militer berpangkat tinggi yang meminta bantuannya untuk dipalsukan ketika reputasinya sebagai Saint Craftsman mulai menyebar. Tidak banyak pekerjaan, tetapi setiap kesepakatan yang dia buat sudah cukup untuk memberinya banyak prestasi. Prestasi ini digunakan oleh Tang Wulin untuk menukar bahan langka yang dibutuhkan untuk misinya. Adapun baju besi perang 3 kata, dia tidak terburu-buru untuk mendapatkannya sekarang. Meskipun dia sudah mampu menyelesaikan penempaan jiwa, dia tidak menganggap dirinya cukup dewasa, mengingat bagaimana dia baru saja melewati ambang pintu. Rencana Tang Wulin adalah menunggu sampai dia menjadi pandai besi peringkat 8 sebelum dia membuat baju besi perang 3 kata miliknya sendiri. Proses ini membutuhkan waktu dan tekanan. Ada urutan prioritasnya. Untuk saat ini, tujuan terpentingnya adalah untuk memadatkan inti jiwanya dan kemudian mengangkat dirinya ke peringkat 60 dan basis kultivasi 6 cincin sehingga dia dapat menggabungkan tulip damas yang berumur 100.000 tahun. Segala sesuatu yang lain akan datang setelah itu. Akibatnya, dia hanya mempersiapkan Misha hitamnya tetapi tidak terburu-buru untuk mulai membuatnya. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk itu. Adapun baju besi perang 3 kata miliknya, itu sudah diatur bahkan nanti. Seorang master jiwa akan membutuhkan basis kultivasi 7 cincin untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan baju besi pertempuran 3 kata. Bahkan jika Tang Wulin memiliki inti jiwanya, dia tidak memiliki avatar jiwa bela diri 7 cincin. Jadi, dia memasang armor perang 3 kata di fase selanjutnya. Ronde-ronde berikutnya dari turnamen round robin pertarungan master jiwa membuat Tang Wulin tidak takut atau terluka, karena dia belum pernah bertemu lawan yang sangat tangguh. Setiap putaran pertempuran Misha sangat sulit karena lawan sangat sulit sehingga dia hanya bisa mengalahkan mereka dengan mengandalkan keunggulan jiwa bela dirinya. Wuyue, ini sangat aneh, kata Tang Wulin dengan lembut ketika dia menemukan Jiang Wuyue saat makan siang. Apa yang terjadi? Apa yang aneh? Tanya Jiang Wuyue dengan bingung. Tang Wulin menjawab, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kita masih belum bertemu lawan yang sangat kuat setelah memasuki turnamen round robin? Mungkinkah tidak ada senior yang memiliki 7 atau 8 cincin dari ketentaraan yang ambil bagian dalam kompetisi?
Jiang Yue memutar matanya. Jadi, kamu bertanya tentang itu, ya? Apakah Anda ingin dipukuli atau semacamnya? Bukankah itu hal yang baik? Tang Wulin mengerutkan kening. Bagaimana itu bagus? Tujuan utama kami mengikuti kompetisi adalah untuk melatih. Lawan yang kuat akan membantu kita untuk lebih meningkatkan diri kita sendiri. Jiang Yue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, kamu benar-benar ingin dipukul. Saya pikir saya akhirnya bisa melihatnya sekarang. Biar saya beritahu Anda, ini adalah keputusan tentara. Tak seorang pun dengan 7 cincin ke atas diizinkan untuk ambil bagian dalam kompetisi, jadi, tentu saja, Anda tidak akan menghadapi lawan yang kuat. Hanya sejumlah kecil pejabat tinggi yang bahkan menyadari keberadaan tentara Dewa Darah kita. Divisi Barat sangat terpencil. Jika sekelompok besar Feng Hao Douluo muncul pada akhirnya dan memasuki final, bukankah keberadaan kita akan terungkap? Adapun hadiahnya, itu tidak layak untuk diperhatikan tentara.